Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum kita ke materi dulu, ada yang tahu materi Bapak apa yang akan Bapak bawa? Tidak tahu ya. Jadi sekarang ini materi yang akan Bapak bawa yaitu sejarah kebudayaan Islam. Jadi bukan lagi tentang bab nikah yang tadi itu ya. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak mau absen dulu. Yang pertama Diki, kedua dulu, Hadir. ketiga Bapak, Hadir. Mahdiansyah, Laliatul Nisa, Feni Kusuma, Muhammad Al-Ghazali Sabutra, Dedi Purno, Ririn Sabarina, Hadir, Pak. Selima Piana, Widya Mustafa, Lum'ah Fatul Lum'ah Fatimul Ilham, Aditya Miza, Jadi Hatam Menantang Kumaida, Hadir, Bapak. Fajar Bebiani, Asita Widya Tasni, Hadir, Pak. Aditya Nuyati, Hadir. Dela Bamuta. Oke, jadi berarti masuk semua ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Di sini ada yang tahu tentang sejarah kebudayaan Islam? Hah? Ada yang tahu sejarah kebudayaan Islam? Sejarah budaya Islam. Kebudayaan Islam berarti, Pak. Ada yang lihat lagi? Hah? Udah, kan dulu. Sebelum masuk ke materi ini dulu ya, Bapak mau intermezzo dulu. Jangan suka mainnya. Peserta didik itu ada 3 tahapan yang harus untuk dikuasai. Yang pertama mendengar, penglihatan, dan juga ada yang tahu memperhatikan. Ya kan? Memperhatikan. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Mendengar, penglihatan, dan juga sekarang yang memperhatikan. Bapak ada pertanyaan, jawab pertanyaan. Cluenya di sini. Huruf kedua. Cluenya huruf kedua. Jadi fokus, perhatikan. Cluenya ada. Cluenya huruf kedua. Jadi tahu nggak? Pertanyaannya. Banyak. Huruf keduanya apa? Kamu huruf keduanya apa? Nah, coba kalau ulang huruf kedua apa? Ingat ya, memperhatikan. Coba sekali lagi sebelum materi sekali lagi ya, sekali lagi. Huruf keduanya babi. Huruf keduanya apa ya? Musang. Ayo coba kalau huruf keduanya apa ya? Kucing. Ada yang udah mulai paham? Paham, Pak. Jadi bahasa ketiga Bapak tuh melalui kata lain dulu. Dari Iya, baru kata benar nih. Ya, sekarang itu kita belajar dulu. Dan balik lagi ke materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pengertiannya, ada yang tahu tentang kebudayaan Islam? Hah? Apa itu kebudayaan Islam? Ada yang tahu? Widya, ada yang tahu? Kebudayaan Islam apa?
istimewa tradisi dan Islam. Apalagi kan udah disebutkan media. Kebiasaan-kebiasaan Pak. Peristiwa. Apalagi? Ada yang tahu? Bisa? Apa ya? Jadi sejarah kebudayaan Islam itu adalah peradaban yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Kau dah gitu. Di sejarah kebudayaan Islam, apa saja yang dibahas dalam kegiatan dalam materi dalam kurikulum sejarah kebudayaan Islam ini? Ada yang tahu? Apa yang dibahas tentang sejarah kebudayaan Islam ini? Masih tahu apa? Tahu? Ya? Ya, tentang bisa tentang apa? Terus ada lagi? Sini? Ayo. Ya, boleh. Diki. Apa yang dibahas tentang sejarah kebudayaan Islam? Hah? Oke, nah. Jadi yang dibahas dalam sejarah kebudayaan Islam itu adalah sejarah dan kebudayaan itu mengkaji tentang agama Islam dari sisi politik, budaya, ekonomi, sosial, seni dan berbagai aspek lainnya dalam kehidupan dengan agama Islam. Iya. Yes. Islam. Ada yang tahu tokoh SKI sejarah kebudayaan Islam? Tokohnya, ada yang tahu? Hah? Apa? Ada yang tahu? Ibnu Sina. Yang pertama Ibnu Sina. Ibnu Sina. Yang kedua Al-Kindi. Yang ketiga ada kan Alba ya. Dan ada lagi yaitu Al-Farabi. Ini tokoh sejarah kebudayaan Islam. Berapa periode sejarah kebudayaan Islam sebelum kita masuk ke penelitian? Berapa periode sejarah kebudayaan Islam? Ada yang tahu artinya ini? Baik. Ada yang guys? Tiga. Yang pertama dia apa? Klasik. Yang kedua dulu pertengahan. Yang ketiga putra. Yang ketiga ya bos. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu ada 3 periode. Yang pertama klasik. Yang kedua pertengahan. Yang ketiga modern. Ya baik. Jadi pengertian sejarah itu adalah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah. Yang artinya pohon. Jadi sejarah adalah
peristiwa pada masa lalu yang membawa pengaruh besar pada umat manusia dan hanya terjadi satu kali atau bersifat abadi. Sejak kapan kebudayaan Islam ini? Sejak kapan budaya Islam ini timbul atau muncul atau dimulai? Sejak kapan? Sejak pada zaman Rasulullah. Jadi pada 650 Masehi, pada zaman pada penerimaan wahyu pertama. Sejak kebudayaan itu ada pengertian sejarah, ada metode sejarah, lalu ilmu dasar dan ilmu baru sejarah, dan juga manfaatnya dalam belajar sejarah kebudayaan Islam. Yang metode sejarah yaitu metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode sejarah dibagi menjadi dua lagi, yaitu metode penggalian sejarah seperti metode tulisan, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, metode penulisan sejarah seperti metode deskriptif, komparatif, dan analisis sintesis. Dan yang ketiga, ilmu dasar dan ilmu baku sejarah. Ilmu dasar seperti paleografi, etnografi, kronologis, dan juga psikografi, arkeologi, sosiologi, dan geografi, dan lain-lain. Manfaat dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita itu hendaknya bisa memahami dari kebudayaan Islam dan memunculkan sikap positif dalam membangun pembaharuan untuk peradaban yang lebih baik dan lebih. Jadi Bapak mau bagi tiga kelompok, 1, 2, 3. Cari tentang pengertian kelompok 1, cari tentang pengertian bukan pengertian ini pemikiran tentang Ibnu Sina tentang masalah sejarah kebudayaan Islam. Kelompok 2 cari tentang Al-Kindi. Maksud dari Al-Kindi tentang sejarah kebudayaan Islam. Dan yang ketiga Ibnu Bajjah. Waktunya cuma 2 menit. Ya, 2 pemikiran Al-Kindi tentang sejarah. Pemikiran sejarah. Ya. Senyum sekitar. Ya. Sudah? Kalau udah bukan.
Kalau bisa ditulis dia kumpulkan. Kalau ditulis apa? Ya. Ada kertas kosong. Sudah? Belum, Pak. Dah, tulis lagi. Oh iya, tadi lupa pada saya. Ya. Apa? Yang tahu hadisnya. Ada Pak. Yang nonton dulu. Nanti hilang Pak. Tak hilang masih penasaran. Udah. Belum, Pak. 15 lagi. Apa agak? Pak, 2 menit selesai dah. Ya, cepat. Nomor 3, udah belum? Iya. Sambil nulis. Jadi pengertian sejarah kebudayaan Islam itu adalah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah turun. Itu artinya pohon. Yang adalah peristiwa pada masa lalu yang membawa penguasa pada umat manusia dan hanya terjadi satu kali. Ingat tuh, ada yang mau lanjut ya. Nama Udah, Pak. Saya sudah baca bukunya Dijemput. ya cepat ya. Setengah menit ini. Udah, kamu bilang udah. Udah lewat tadi. Sini. Setengah lewat. Satu, nomor 3. Udah. Jam setengah 1 lewat. Jadi kelompok 1 pedoman ilmu sejarah sebagai catatan dan analisis peristiwa masa lalu serta dampaknya perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Sedangkan kelompok 2 menurut Al-Kindi memandang sejarah sebagai sumber pengetahuan yang penting dalam memahami peradaban manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau percaya
wawasan yang mendalam tentang perjalanan umat manusia, keberhasilan, kegagalan, serta pola-pola yang terjadi dalam sejarah. Sedangkan kelompok 3 nih apa nih pesanan nih? Ini bapak tambah itu pak. Iya kan? Cendekiawan Muslim abad ke-9 memiliki beberapa pemikiran tentang sejarah. Yang pertama, menekankan pendekatan kritis dan objektivitas. Kedua, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Ketiga, fokus pada hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Yang keempat, mengakui peran individu dan masyarakat umum. Kelima, melihat sejarah sebagai sumber pembelajaran. Dan yang keenam, mendorong penggunaan berbagai sumber sejarah. Jadi dapat disimpulkan semuanya nih, yaitu ini untuk memunculkan sikap positif dalam membangun pembangunan untuk peradaban yang lebih baik dan maju. Jadi manfaatnya dalam mempelajari sejarah budaya Islam yaitu yang dapat disimpulkan di sini yaitu ini, memunculkan sikap positif dalam membangun pembangunan untuk peradaban yang lebih baik dan maju. Ada yang mau ingin tanyakan? Hah? Ada? Tanya tentang seperti yang aku Pak jadi Nanya Pak, ya, coba. apa sih manfaat kita belajar sejarah ini? Ya untuk memunculkan sikap positif dalam membangun pembaharuan untuk peradaban yang lebih baik dan maju. Itu manfaatnya. Selain itu ya yang tadi di sini seperti ini. Ada yang ingat? Untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, itu hal yang lain. Intinya itu. Lagi ada lagi. Tahu? Nomor 3. Kan ada yang berkaitan menekankan pendekatan medis. Jadi itu Bang Adit mempertimbangkan konteks sosial dan juga budaya. Intinya itu lah. Ya, paham tak? Paham tak? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak? Salah. Ya, sampailah ya. Nah nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dengar. Ini nomor 2, nomor 3 dengar dari kelompok 1. Yang begini. Kalau Ibu di sini tuh menurut dia sejarah sebagai catatan dan analisis peristiwa masa lalu serta dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat. Kelompok 2 sama kelompok 3 setuju enggak? Apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Setuju tak? Kalau ada boleh menyanggah. Bang Dian boleh. Kelompok 1 kan bilang begini, menurut Ibnu Sina sejarah sebagai catatan dan analisis peristiwa masa lalu serta dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Setuju tak apa yang dipaparkan oleh Mas Heri? Ya, saya sangat setuju. Kalau sumbernya Setuju. Nomor 2. saya sumbernya. Hah? Setuju kan?
Sekarang kelompok 2. Jadi kelompok 1, kelompok 3 dengar. Kelompok 2 bilang kayak gini. Al-Kindi, menurut Al-Kindi, memandang sejarah sebagai sumber pengetahuan yang penting dalam memahami peradaban manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau percaya bahwa mempelajari sejarah dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perjalanan umat manusia, keberhasilan, kegagalan, serta pola-pola yang terjadi dalam sejarah. Kelompok 1 sama kelompok 3, setuju tak? Menurut yang telah ditulis oleh Setuju, Pak. Ayo dong, diskusi. Ada kalau nanti memang sih setuju lah Pak, kan ini kan menurut sejarah. Ya, kalau itu ini kan menurut Anu Pak, itu kan memang kalau menurut Bapak sejarah itu apa? menurut saya sejarah itu istilah sesuatu peristiwa yang lampau. Sejarah peristiwa yang lampau yang pernah akan terjadi lagi. Kayak contohnya siapa? Contoh siapa? Ki Haji Dewantara ya, yang mencetus ini apa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kan yang mencetus apa namanya? Pendidikan. Ya, pendidikan di Indonesia. Itu kan sejarah. Jadi sejarah. Jadi beliau itu termasuk tokoh sejarah juga. Karena beliau mencetus kebudayaan tentang pendidikan. Jadi sampai sekarang. Ya, paham? Paham. Pak, mau pertanyaan Pak. Nah, coba. Tadi kan yang dari Bapak ceritakan sejarah itu kan kebanyakan positif semua Pak, kayak Ki Hajar Dewantara tadi yang Bapak mengatakan itu kesetus pendidikan, kayak Ibnu Sina itu kan dokter gitu kan. Ada nggak sih Pak tokoh yang mempunyai sejarah tapi berdampak negatif gitu? Misalnya dia takut buat menghancurkan itu gitu. Sejarah. Ada. Aduh Pak. Pada zaman Rasulullah itu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, dan juga pas turun lagi, ada lagi, siapa? Musailamah al-Kadzdzab, siapa lagi? Bawahnya lagi. Firaun, nah ya. Enggak lah, beda zaman. Firaun, Abu Lahab udah, Jahal udah. Siapa lagi? Siapa lagi? Satu kedua. Apa Musailamah al-Kadzdzab itu apa cerita negatif itu Pak? Dia membuat mungkin untuk kita hadir untuk pertemuan kedepannya lagi ya. Mohon maaf nih. Lihat waktu udah memungkinkan untuk kita istirahat. Sebelum Bapak tutup, boleh minta satu orang baca doa. Baca baca sama-sama ya, baca doa. Ya, dan Bapak mungkin manfaat mungkin apa yang Bapak jelaskan ada faedahnya untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.